tiba-tiba bapak ini langsung peluk kakinya pejabat ini. Oke, baik teman-teman. Hari ini saya kedatangan teman di kantor. Dari mana sih? Dari rumah dia itu. Nggak tahu juga mau bahas bagaimana. Cuma saya agak penasaran. Sebenarnya konten yang saya mau bikin ini, saya hanya mau tahu. Karena kan di kantor itu kan kita banyak, hampir ratusan. Betul, ada 500 lebih kalau nggak salah. Ada 500-an. Jadi yang saya tertarik di sini sebenarnya latar belakang teman-teman yang ada di kantor itu, di kantor pemadam kan. Kalau kita pikir dari sekian banyak itu pasti adalah cerita-cerita yang menarik atau cerita lucu yang terjadi sebelum mereka masuk di kantor pemadam, karena kan kita dari banyak profesi sebelumnya itu yang saya tahu, dan itu yang bikin saya tertarik untuk bahas itu. Siap. Dan kebetulan kita datang ini hari ya teman-teman. Ini saya perkenalkan, namanya Andi Makassar Wirawansa. Kebetulan dia datang. Kita sebenarnya mau sharing-sharing tentang apa yang bisa dilakukan ke depan. Sebenarnya ini hari dia datang itu untuk mau apa? Untuk fanpage ya. Fanpage untuk dinas pemadam. Tapi sekalian saya tanya-tanya, begitu. Jadi sebelum kita masuk di pemadam kebakaran, sebenarnya profesi yang kita geluti sebenarnya apa? Oke, terima kasih Gimana. Jadi sebelum komandan, saya panggil. Biasa. Oke, baik, terima kasih Pak atas Om. Makasih. Makasih Om atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab singkat saja. Bahwa sebelum saya di pemadam itu saya kerja di Yamaha Surakoja Abadi Motor. Distributor ini otomatis. Dealer. Dealer. Dealer resmi dari Yamaha. Itu saya bagian promosi kemarin di sana. Memang cita-cita saya dari kecil ingin jadi pemadam. Oh, jadi memang sudah ini tadi. Sudah jadi pengen jadi pemadam dari kecil. Jiwa saya itu terpanggil untuk jadi pemadam sewaktu terjadi kebakaran di Jalan Nusantara. Waktu itu ada hotel yang terbakar. Oh ya. Yang kalau nggak salah pagi-pagi ya, Saya ingat. Hotel yang terbakar itu kebetulan belakangnya hotel tersebut itu rumah bos besarnya dari dealer tempat saya kerja. Di Yamaha itu. Jadi waktu itu kami mendapat informasi bahwa semua laki-laki yang kerja di dealer itu diharapkan untuk datang ke rumah bos untuk membantu proses pemadaman. Bukan proses pemadaman, karena itu kan masih tugas dari anggota pemadam. Kita tidak boleh mengambil alih. Jadi kami disuruh datang itu untuk mengevakuasi barang-barangnya bos. Tapi itu pasca pemadaman kan, selesai pemadaman atau enggak? Sementara terjadi. Sementara terjadi. Jadi saya ada persis di belakang objek yang terbakar hotel itu. Jadi saya lihat, karena kan dindingnya udah bolong karena mungkin terbakar ya. Jadi saya lihat aksi dari petugas pemadam waktu itu luar biasa, sangat luar biasa, dan memang betul-betul tugas yang mulia bagi saya. Dari situlah saya terpanggil. Sempat malahan saya tanya ke anggota pemadam, karena kan dari arah rumah bos saya itu ada satu mobil pemadam juga yang mungkin backup
yang menyiram dari arah rumah bos saya, karena kan sudah tembus aksesnya. Pada saat itu saya sempat tanya, ya mungkin kesalahan saya karena mereka sementara sibuk menyiram, saya sempat tanya-tanya. Kondisinya mereka bekerja, kemudian saya sibuk ini tanya jawab dengan petugas pemadam ini. Saya bilang, Pak, caranya menjadi pemadam gimana, Pak? Oke. Jadi petugas saking excitednya mau jadi pemadam, akhirnya tanpa sadari mengganggu. Ternyata saya mengganggu konsentrasi mereka bekerja. Tapi petugas pemadam waktu itu baik responnya, katanya itu harus butuh proses untuk menjadi petugas pemadam. Cuman saya tersadar waktu itu saya tidak mau mengganggu kerja dari petugas pemadam tersebut. Setelah tidak lama, kira-kira jalan 2 minggu sampai sebulan setelah kejadian itu, saya coba-coba untuk jalan-jalan ke kantor pemadam waktu itu. Saya pengen cari tahu gimana sih caranya, karena kan waktu di lokasi kejadian itu jawaban itu belum puas bagi saya untuk cara masuknya ke dalam. Waktu itu saya berada di belakang kantor Markas Komando Pemadam Kebakaran yang di Ratulangi ya? Yang di Ratulangi di Kota Makassar. Saya bertemu salah satu petugas pemadam waktu itu, pagi itu. Saya ingat sekali itu pagi-pagi, kayaknya beliau itu habis apel pagi, mungkin mau pulang. Jadi saya sempat bertanya, maaf Pak, saya mau tanya gimana sih caranya untuk jadi petugas pemadam. Cuman bagi saya ada hal kejadian lucu gitu. Karena ini yang seru ini. Kalau ada yang lucu, ada yang pasti ada yang menarik di balik semua ceritanya kan. Jawabannya sempat bikin kaget saya. Karena jawaban dari bapak ini katanya dia juga sebelum menjadi petugas pemadam, dia kerja di security salah satu perusahaan. Waktu itu beliau ini bercerita ya, beliau bercerita bahwa dia melihat bapak salah satu pejabat yang berpengaruh di pemerintahan Kota Makassar itu lari-lari pagi. Dia lari-lari pagi. Terus saya tanya lagi, terus apa yang terjadi Pak? Waktu itu si bapak ini ikut lari-lari pagi dengan pejabat. Lari-lari pagi. Pada saat suasana sepi, karena kan katanya subuh. Pada saat suasana sepi, tiba-tiba bapak ini langsung peluk kakinya pejabat ini, dan dia katakan sama pejabat itu, Pak, tolong Pak, saya mau jadi anggota pemadam. Tapi kalau dipikir-pikir kan agak ini ya, makanya saya bilang aneh. Maksud saya itu kan kalau pejabat itu kan biasanya mereka punya pengawal atau setidaknya ada yang dampingi. Betul. Nah, seperti itu. Tapi ya abaikan saja. Makanya saya, loh, masa iya tiba-tiba orang lari langsung dipeluk kakinya kan? Katanya pejabat itu ya sudah, kamu ke kantor saya, bawa berkas kamu. Dengan jalan seperti itu aja si bapak ini diterima. Cuman ya saya berpikir secara logika, kayaknya nggak tahu lah, lucu-lucuan mungkin bapak ini menjawabnya. Jadi saya berinisiatif untuk berinteraksi, tanya langsung di kantor pemadam. Dimakan. Makasih Pak. Jadi sempat ya Pak. Ya, tidak apa-apa Pak. Ini mungkin pengaruh dari kebakaran Pak ya. Oke. Jadi singkat cerita, saya menjadi relawan. Sempat jadi relawan selama kurang lebih setahun tanpa digaji sepeser pun. Jadi pada saat terjadi kebakaran saya ikut di mobil pemadam.
saya ikut membantu petugas pemadam, bukan mengambil alih ya. Saya kan relawan. Iya. Sekali lagi saya relawan, bukan petugas pemadam. Iya. Saya masih status relawan. Jadi saya tidak bisa mengambil alih petugas pemadam. Jadi yang saya kerjakan itu mengangkat selang, membantu petugas pemadam angkat selang ke dalam lokasi kebakaran, bantu menyambungkan selang. Kebetulan saya juga diajar sama petugas pemadamnya yang waktu itu cara menyambung selang, melepas selang. Nah kayak gitu. Jadi saya relawan setahun dan alhamdulillah pada saat itu setahun kemudian saya Ada penerimaan. ya ada penerimaan dan nama saya masuk dalam pengangkatan sebagai petugas pemadam kebakaran Kota Makassar. Ya, secara kan sudah kalau mau dipikirkan sudah mengabdi sebagai seorang relawan, ya makanya dipertimbangkan untuk masuk ke situ. Itu pun ada pendaftarannya waktu itu. Kalau pendaftaran waktu itu ada waktu itu ada pendaftaran, cuman kuotanya nggak terlalu banyak waktu itu. Oh, iya. Ya. Jadi setelah bertugas sebagai resmi menjadi petugas pemadam, itu saya buktikan bahwa bukan cuman sekedar relawan, saya ingin mengabdikan diri, tapi lebih-lebih pada saat saya telah resmi menjadi petugas pemadam, saya buktikan dan saya siap mengabdikan diri saya ke masyarakat untuk membantu yang masyarakat yang mengalami bencana, khususnya kebakaran. Gitu. Iya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi beberapa orang yang ada di kantor pemadam itu latar belakangnya itu berbeda-beda, dan salah satunya Bapak Andi Makassar ini itu pernah menjadi seorang relawan, bahkan tahunannya jadi relawan, kemudian mengikuti seleksi, tentunya seleksi untuk masuk di pemadam itu sendiri. Nah itu teman-teman. Jadi sampai sekarang sudah berapa tahun? Saya terangkat itu tahun 2013, Pak. 2013. Iya, 2013. Sudah kurang lebih 6 tahun. 6 tahun lebih lah, 6-7 tahun. Dan posisi saya kebetulan basic saya memang suka nyetir dengan kecepatan tinggi. Makanya saya ditempatkan di posisi driver di pemadam kebakaran. Iya. Jadi itu yang sebenarnya yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena kalau saya dulu ingat waktu saya kecil, waktu saya SD itu, dulu kan tahun 90-an itu kan telepon umum yang Telkom punya itu kan masih ada. Iya, telepon koin itu Pak ya. Telepon koin. Itu waktu kecil saya sering main-main karena kan 113 itu sudah free di situ. Oh iya. Nah, kita tulis-tulis, Pak, kalau ada kebakaran, Pak. Kok main-main untuk oh jangan, Pak. Jangan. Terus itu kan masih kecil. Oh, masih kecil ya. Oh iya. Masih kecil, kita enggak tahu. Nah, begitu enggak tahu kenapa kan nasib mungkin sekarang saya yang merasakan itu dampaknya. Anak-anak juga main-main atau tapi beda. Kita beda dulu. Kita nakalnya dulu waktu kecil lakukan itu. Yang anehnya sekarang bukan anak kecil, justru orang dewasa. Orang dewasa. Orang dewasa yang iseng, suka iseng, dan memang sudah sering terjadi di Kota Makassar ini. Nah, itu yang anehnya karena kita dulu waktu kecil lakukan itu untuk iseng-isengan saja. Sekarang mereka lakukan iseng itu tapi sudah levelnya merugikan. Iya. Karena mereka juga enggak habis pikir gini, Pak. Mereka nelpon pemadam kebakaran bahwa ada kebakaran di jalan ini. Itu secara tidak langsung mereka itu meminta kebakaran di daerah itu. Itu kan nggak boleh kita meminta-minta bahwa ada kebakaran di sini. Itu sama saja kita meminta terjadi kebakaran di tapi situ. Kan itu sebenarnya yang mereka tunjuk itu lokasinya salah-salah. Oh, salah-salah. Sebenarnya fiktif. Iya. Seperti itu. Jadi ya bisa saja dia tentukan lokasi di sebelah sini, kita arah ke sana, dia hanya lihat dari jauh terus ketawa dan segala macam, ya itu nggak bisa. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Adalah kejadian-kejadian yang sebenarnya merugikan kita, tapi ya itu tetap masih dilakukan sama masyarakat yang masih kurang paham sebenarnya.
terlebih lagi mungkin sekalian kita bahas Iya. tentang pemadam ini ya. Saya juga meminta kepada pengguna jalan khususnya, jika terjadi kebakaran dan mendengar sirene mobil pemadam kebakaran, itu kami harap dan sangat berharap untuk segera menepi. Segera menepi. Walaupun seumpama di roda 4 ya, kendaraan roda 4, masyarakat melihat di spion kendaraannya bahwa belum ada ini mobil pemadam. Nantilah kita minggir. Iya, tapi sebenarnya kan nggak boleh. Iya, itu kan sudah diberikan jauh sebelumnya. Jauh Sebelumnya itu mobil pemadam sampai ke arahnya kita, itu kan tandanya ya di sirenenya itu. Nah, sudah mengisyaratkan Iya, bahwa iya. kami akan melintas gitu. Kami berharap beberapa meter jauh ke depan itu mobil-mobil di jalan itu udah menepi, memberi kami akses untuk lewat gitu. Ya, jadi sedikit itulah ya, kita berbagi ya. Ya. Ini Pak di Makassar kebetulan datang di sini makanya kita cerita. Ya, Pak. Tapi ini maghrib kayaknya bos. Iya. Kita lanjut nanti next berikutnya nanti kita nanya-tanya lagi. Oke, Pak. Yuk.